Aku baru sampai ke rumah setelah selesai mengantar Farah pindahan di kos yang baru. Walaupun kos Bunda Nastri sudah aman, namun Farah tetap kekeh untuk pindah. Keputusan Farah memang ada benarnya. Lagi pula, mengantisipasi apa salahnya. Paman? Aku kaget karena melihat Paman tak lupa. Aku pun menyalaminya, membuat Paman menaruh kembali gelas kopi yang akan beliau minum. Kapan datang? Baru saja. Paman menerima uluran tanganku. Ada sesuatu yang aneh di sini. 5 pasang mata menatap ke arahku sembari tersenyum. Aku jadi salah tingkah sendiri. Ada apa kau ngeliatin Maya sampai sebegitunya? Protesku. Kenapa mbak? Sampai salting toh diliatin cowok ganteng? Sahut Aryo. Siapa yang ganteng? Sudah Nduk, kamu bersihin diri kamu dulu. Ada yang kepengen pamanmu sampaikan, ucap ibu. Cie-cie. Ledekan Aryo semakin membuatku penasaran dan bertambah malu. Entah aku malu karena apa, tapi aku malu saja. Mas Guntur pun sedari tadi hanya terdiam, namun sesekali mencuri pandang, melihatku sembari tersenyum. Aku mencoba menunjukkan ekspresi wajah bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Mas Guntur malah menunjukkan ekspresi yang membuatku semakin dipermainkan. Aku yang kesal memutuskan untuk bebersih dan mengganti pakaianku yang sudah bau terik matahari. Selesai dengan aktivitasku, aku kembali ke ruang tamu, menemui yang lain yang tengah asyik mengobrol. Sini Nduk, duduk sini. Inggih Bu. Tawa mereka seketika terhenti. Hening dan raut wajah Mas Guntur berubah menegang. Paman menyesap rokoknya dalam dan menghembuskannya kembali, membuat asap melayang-layang di udara. Paman mulai berbicara dan kami mendengarkan dengan seksama. Kulirik sekali lagi wajah Mas Guntur yang masih tegang, namun ia berusaha menutupinya. Paman cuma mau nyampein apa yang jadi unek-unek masmu, Nduk. Unek-unek? Memangnya Maya punya salah toh? Dengerin dulu tonduk pamanmu, belum selesai bicara. Aku pun mengangguk. Masmu udah nyeritain semuanya ke paman, dan masmu punya kepengenan buat lamar kamu. Bukan begitu, Guntur? Inggih, paman. Aku kaget mendengar penuturan paman. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Perasaanku campur aduk antara kaget tapi seneng. Seneng karena aku akan menjadi istri Mas Guntur, sesuatu yang selalu aku bayangkan setiap hari sebelum tidur. Aku menunduk malu. Aku yakin wajahku sudah memerah. Loh, kok ndak dijawab? Gimana lamaran Mas Guntur? Diterima apa enggak? Ucap paman sekali lagi. Maaf ya Dek Maya, Mas melamarmu tanpa membawa apapun. Mas belum bisa mewujudkan impianmu. Tampak penyesalan di wajah Mas Guntur. Aku tak memikirkan hal itu. Aku tahu Mas Guntur bukan tidak mampu memberikan seserahan layaknya orang lamaran pada umumnya. Mas Guntur pria yang sederhana. Tanpa itu semua aku yakin dia akan senantiasa bertanggung jawab atas hidupku setelah menikah dengannya. Mas hanya bisa memberikan ini untukmu. Cincin ini adalah cincin mendiang ibuku yang dulu diberikan oleh mendiang ayahku sebagai bukti cinta ayahku kepada ibuku. Aku yakinkan hatiku bahwa aku siap menjadi istri Mas Guntur. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku dalam hati, dan dengan lantang aku jawab, "Iya Mas, aku mau." Alhamdulillah, serentak diucapkan semua yang hadir. Semua nampak bahagia. Aku pun tak kuasa menahan air mata kebahagiaanku. Walaupun aku tahu jadi istri Mas Guntur tidaklah mudah, karena pasti aku akan sering ditinggal jika Mas Guntur sedang menjalankan tugasnya. Selang sebulan, hari yang kunanti tiba. Hari di mana janji suci itu Mas Guntur ucapkan di depan penghulu. Tak ada yang istimewa dari acara pernikahanku. Semua sangat sederhana. Pernikahanku pun tidak dihadiri banyak orang, hanya orang-orang terdekatku. Paman menjadi wali Mas Guntur, sedangkan Pak RT menjadi waliku. Orang tua Mas Guntur sudah lama meninggal. Ibu Mas Guntur meninggal saat melahirkan Mas Guntur, sedangkan ayahnya
meninggal saat membantu sebuah desa di kaki gunung sana. Alhamdulillah, kini aku sudah sah menjadi istri Mas Guntur. Kini aku tak lagi tidur bersama ibu, tapi bersama suamiku. Saat tengah malam, aku mendengar suara gemercak seperti sebuah roda dan langkah kaki kuda, juga musik gamelan. Seperti ada iring-iringan batinku. Semakin lama suaranya semakin dekat, seperti mengarah ke rumahku. Tapi siapa malam-malam begini mengadakan uring-uringan? Rasa penasaran membuatku bangun dan hendak melihat ada apa di luar. Aku menyibakkan kain penutup jendela. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling jalan, tapi tak ada apapun di sana. Sepi, gelap yang ada. Apa perasaanku saja? Karena tak mendapati apapun di sana, aku pun berniat kembali ke kamarku. Tapi saat aku hendak ke kamarku, suatu kereta kencana dan gamelan kembali kudengar. Aku mengurungkan niatku untuk pergi. Kali ini, aku membuka pintu, namun tetap saja tak ada apapun di luar. Aku pun memutuskan untuk menyudahi rasa penasaranku. Namun saat hendak kembali, tiba-tiba saja kakiku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakiku. Aku memanggil ibu dan Mas Guntur, namun tak ada jawaban dari mereka. Aku terus berusaha memanggil dan menggerakkan tubuhku. Namun semua sia-sia. Tubuhku malah semakin terasa kaku dan berat. Aku pun sadar jika dari tadi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku mulai panik dan ketakutan. Kulantunkan doa dalam hatiku berkali-kali, berharap ini semua hanya mimpi. Tidak, ini bukanlah mimpi. Aku bisa mendengar dengan jelas suara kereta kencana. Bahkan sekarang aku melihatnya. Kereta itu mendekat ke arahku. Seorang wanita turun dari kereta kencana, memakai mahkota di kepalanya, bak ratu kerajaan. Wanita itu tersenyum ke arahku, menghempaskan selendangnya ke wajahku, dan saat itu tubuhku kembali normal. "Kaukah Chandramaya?" Aku mengangguk. Suaranya sangat lembut dan menenangkan. Gerakan tubuhnya sangat anggun dan gemulai. "Kamu siapa?" tanyaku terbata. Entah mengapa, auranya membuatku begitu segan padanya. Salah satu pengawalnya memberikanku sebuah kotak dengan ukiran khas kerajaan. Apa ini? Hadiah untuk pernikahanmu. Tidak usah repot-repot. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wanita itu tersenyum ke arahku. Tunjukkan selendang itu pada Mas Guntur. Kau mengenal suamiku? Tak ada jawaban, hanya senyuman yang ia lemparkan padaku dan pergi begitu saja. Aku pun tak berniat untuk mencegahnya. Aku terbangun saat azan subuh berkumandang. Begitu juga Mas Guntur yang sudah lebih dulu bangun. Seketika aku teringat kejadian tadi malam. Duh, kok malah bengong? Nanti subuhnya keburu hilang. Iya Mas. Aku bergegas ke belakang untuk mengambil air wudhu dan menunaikan tugasku sebagai makhluk ciptaannya. Aku masih duduk di pinggir kasur, mengingat apa yang terjadi. Apa yang kualami hanya mimpi. Tapi kotak itu benar adanya. Aku mengambil kotak itu dan membukanya. Benar, isinya sebuah selendang. Aku menanyakan perihal selendang kepada Mas Guntur. Alih-alih Mas menjawab, Mas Guntur malah fokus dengan pusaka-pusakanya. Mas, aku tuh lagi ngomong loh Mas. Gerutuku kesal karena sedari tadi Mas Guntur tak memperdulikanku. Kalau kamu ndak suka, kasih saja sama orang yang lebih membutuhkan. Jawab Mas Guntur datar yang membuatku bertambah kesal. Bukan itu Mas, tapi orang yang ngasih ini kenal dengan sampean. Mas Guntur menatapku sembari mengerutkan dahinya. Lalu ia mengambil selendang itu dari tanganku. Mas Guntur menarik nafas panjang dan memejamkan matanya. Ini hanya selendang biasa, dan Mas juga tidak kenal dengan wanita itu. Mungkin saja ia hanya ingin memberikan hadiah untuk pernikahan kita. Tapi kan tidak mungkin Thomas. Orang tidak kenal kok tiba-tiba ngasih hadiah. Lagian Thomas, wanita itu pakaiannya juga aneh, seperti ratu kerajaan gitu. Tak ada reaksi apapun dari wajah Mas Guntur. Aku menyerah mencari tahu perihal selendang ini pada Mas Guntur. Mungkin esok kutanyakan pada paman. Masmu ini lapar loh dik. Kamu udah ada niatan buat masakin Mas apa? Aku tersenyum. Aku benar-benar lupa kalau aku sudah menjadi seorang istri. Artinya, ada seseorang yang menunggu kubuatkan makanan.
ibu juga sedang tidak di rumah. Sejak pagi ibu pamit pergi ke rumah teman lamanya di kota sebelah. Aku segera menuju dapur untuk memasak. Tak butuh waktu lama, aktivitasku di dapur selesai. Niat hati ingin memanggil suamiku karena makanannya sudah siap, namun keurungkan karena rupanya Mas Guntur sedang ada tamu. Aku pun kembali ke dapur untuk membuatkan kopi dan sepiring pisang goreng. Aku bisa melihat wajah tegang Mas Guntur saat mendengar tamunya bercerita. Namun ekspresi itu hilang saat aku datang dengan nampan di tanganku. "Monggo Pak, diminum." "Kenalin Dek, ini beliau namanya Pak Warsito. Beliau ini salah satu kenalan paman." "Chandra Maya Pak." Aku memperkenalkan diriku singkat. "Walah, pantas saja Mas Guntur kesemsem, lawang ayune koyok widadari." Aku dan Mas Guntur pun saling senyum karena malu mendengar pujian dari Pak Warsito. "Pantas saja Mas Guntur jatuh hati, cantiknya seperti bidadari," begitu katanya. "Tapi maaf ya Mbak Maya, kedatangan saya ke sini akan merepotkan Mas Guntur dan Mbak Maya." Kulihat wajah Pak Warsito sangat risau. Entah masalah apa yang tengah beliau alami. Aku hanya membalasnya dengan senyuman karena tak etis jika aku bertanya masalah keluarganya. Setelah berbincang ngalor ngidul cukup lama, akhirnya Pak Warsito pamit pulang. "Aduh, kenapa Mas?" "Lapar Dek." "Ih, bikin kaget aja." Selesai menyantap makanan yang kumasak, aku dan Mas Guntur menunaikan sholat zuhur. "Mas, apa Mas akan pergi?" Kamu ndak apa-apa kan kalau Mas tinggal sebentar?" "Iya, mau gimana lagi Mas? Aku halangi pun Mas akan tetap pergi kan?" "Maafin Mas ya kalau nggak bisa menemani kamu." "Gak apa-apa Mas, aku ngerti kok. Kalau aku boleh tahu, memangnya ada apa Mas dengan Pak Warsito?" "Bukan Pak Warsito, tapi anaknya." "Kenapa Mas anaknya?" "Pak Warsito itu salah satu pengusaha yang sukses. Bisnisnya berkembang pesat dan beliau sudah mempunyai banyak karyawan. Jadi gak heran kalau ada saja orang yang iri atau tidak suka." Lalu, tempo hari saat Pak Warsito dan seluruh penghuni rumahnya tengah tertidur, tiba-tiba saja dikagetkan dengan putri bungsunya yang berteriak hingga seluruh penghuni rumah panik. Saat Pak Warsito dan istrinya mengecek kamar putri bungsunya yang masih berusia 8 tahun, Pak Warsito dan yang lain syok melihat putrinya sedang merayap di langit-langit rumah dengan darah menetes dari mulutnya, dan juga ditemukan bangkai kucing kesayangan anaknya sudah mati dengan leher terkoyak. Sudah berbagai cara Pak Warsito lakukan agar putrinya kembali seperti semula, namun semuanya nihil. Putrinya terus mengamuk dan tak mau makan layaknya manusia normal. Dengan terpaksa, setiap hari Pak Warsito menyiapkan ayam hidup untuk makanan anaknya. "Kasihan ya Mas, kenapa bisa anak Pak Warsito yang seperti itu?" Mas juga belum tahu pastinya. Lusa Mas akan ke sana untuk melihat kondisi anak Pak Warsito. Mas hati-hati ya. Sehari sebelum keberangkatan Mas Guntur ke rumah Pak Warsito, aku melihat Mas Guntur tengah membereskan perlengkapannya. "Loh, sejak kapan kalian berdua di sini?" "Sejak kapan, Bim?" tanya Aryo. Kami baru kok, Mbak." "Mas mau pergi sekarang ya? Bukannya besok ya, Mas?" "Maaf, Dik. Ternyata masalah ini gak semudah yang Mas bayangkan. Mas takut tubuh anak Pak Warsito gak kuat untuk menahan makhluk yang bersarang di tubuhnya." "Tenang aja, Mbak. Mas Gunturnya Aryo jagain kok." "Kamu gak apa-apa kan? Mas tinggal dulu." "Iya, Mas. Hati-hati ya. Kalian semua juga hati-hati." "Siap, Mbak Maya." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sementara itu, kita masuk ke sudut pandang Mas Guntur. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke rumah Pak Warsito. Sebelumnya aku sudah pernah ke rumah beliau bersama paman. Sesampainya di rumah yang berlantai 2 dengan nuansa putih dan pelataran yang cukup luas, aku memandang ke arah rumah yang dulunya sangat nyaman, sekarang berubah menjadi mengerikan. Puluhan pocong berbagai bentuk menatap tajam ke rumah Pak Warsito sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. "Astagfirullah, Mas, lah kok banyak banget?" "Kalian jangan lupa baca doa pelindung diri. Tetap fokus, jangan lengah. Jika pocong itu meludah ke arah kalian, akan menimbulkan luka yang parah. Apa kita harus mengusir pocong-pocong itu dulu, Mas?" "Kita masuk dulu saja, jangan lengah." Kami membaca doa pelindung diri.
Dengan basmalah kami melangkah melewati pelataran rumah Pak Warsito dengan barisan pocong yang sudah bersiap menyerang kami. Namun doa yang telah kami rapalkan sebelumnya mampu menahan niat jahat dari makhluk itu. "Mas, perutku udah gak kuat, baunya busuk," ucap Aryo. Walaupun kami bertiga sudah menutup hidung, namun bau busuk dari makhluk pertalian itu tetap saja tercium. Dari banyaknya makhluk bertali itu, ada satu yang membuatku sedikit gentar. Ukurannya yang besar dengan tinggi 2 kali poci biasa, serta warnanya yang hitam pekat, seolah menandakan bahwa dia adalah pemimpinnya. Hati-hati kalian, tetap fokus dan terus berdoa. Namun sialnya, aku lengah. Salah satu pocong itu meludah ke arahku. Untunglah aku masih bisa menghindar, namun cipratannya mengenai punggung tanganku. Seketika rasa gatal dan perih menusuk dagingku yang terkena cipratan ludahnya. "Percepat langkah kalian!" teriakku sembari menahan tanganku yang kurasa melepuh. "Mas, tanganmu mas! Ada yang bawa air nggak?" "Duh, nggak bawa mas." Terpaksa aku menahan perih dan gatal tanganku. Aku mengetuk pintu rumah Pak Warsito. Tak butuh waktu lama pintu itu terbuka dan menampakkan sosok Pak Warsito dengan penampilan yang lesu, tak seperti Pak Warsito biasanya. "Mas Guntur, mari masuk." Saat masuk ke dalam rumahnya, aku merasakan vibes yang berbeda dari di luar. Udara di dalam benar-benar panas. Pak Warsito memanggil istrinya untuk membuatkan kami minum. "Maaf Pak, kalau boleh saya izin ke belakang dulu." "Oh ya Mas, silakan. Itu tangannya kenapa Mas?" "Oh, ini nggak sengaja, tadi jatuh Pak." Aku segera membersihkan lukaku dan mengikat sekenanya. "Apa perlu obat Mas untuk lukanya?" "Terima kasih Pak, ini sudah lebih baik." "Silakan Mas, diminum dulu." "Matur nuwun Pak, kalau boleh saya ingin segera melihat putri Bapak." "Boleh Mas, mari." Kami mengikuti langkah Pak Warsito menuju sebuah kamar. Miris, sangat miris saat kami melihat seorang gadis kecil tengah terbaring di atas kasur dengan tangan dan kakinya terikat di masing-masing tiang penyangga tempat tidur. Aku bisa merasakan kesedihan yang terpancar dari wajah Pak Warsito dan istrinya. Betapa mengenaskannya kondisi anak bungsunya. Tubuhnya sangat kurus dengan kulit yang membungkus tulang-tulangnya yang sebagian nampak menonjol. Sesekali gadis itu merintih. Hatiku bergetar saat melihat penderitaan yang dialami gadis kecil ini. Kami terpaksa mengikat Yana karena semakin hari perilakunya sangat mengkhawatirkan, ucap Pak Warsito. "Iya Mas, tempo hari Yana melukai tetangga kami hingga harus dilarikan ke rumah sakit," tambah istri Pak Warsito yang mulai terisak melihat putrinya. Aku mencoba membacakan doa pelindung agar tak ada lagi gangguan yang masuk. Aku belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada Yana. Ini berbeda dengan santet yang kutemui sebelumnya. Ini lebih seperti entah makhluk apa yang sengaja ditanam di tubuh Yana. Gadis itu menggertakkan gigi-giginya seperti seekor anjing yang sedang marah. Tatapannya tajam penuh kebencian. Namun aku bisa merasakan jauh di sana gadis kecil itu tengah menangis, menahan rasa ketakutannya. "Maaf Pak, kalau boleh tahu, apa ada hal lain yang menjadi pemicu Yana bisa sampai kena santet?" Wajah Pak Warsito dan istrinya terkejut saat mendengar kata santet. Beliau menarik nafas panjang dan mengingat-ingat kembali kejadian yang memungkinkan menjadi penyebab anaknya seperti sekarang. "Sebenarnya saya juga tidak yakin Mas, tapi nggak ada hal lain yang paling memungkinkan." Pak Warsito pun mulai bercerita. Jadi sebulan yang lalu, rekan bisnis lamanya mengajak Pak Warsito untuk berbisnis bersama lagi. Namun karena Pak Warsito tidak setuju dengan sistem kerjanya yang terlalu banyak mudorotnya, akhirnya beliau menolak. Tak disangka penolakan dari Pak Warsito menyebabkan rekan bisnisnya ini merasa tersinggung. Bahkan rekan bisnisnya ini sempat mengucapkan sebuah kata-kata yang membuat Pak Warsito gelisah berhari-hari, dan kata-kata itu adalah "Elingo sing ketitik bakal hancur." Artinya, ingatlah yang terlihat akan hancur. Berhari-hari Pak Warsito mencoba memahami ucapan rekan bisnisnya tersebut. Namun semakin lama ucapan itu berubah menjadi ancaman. Itulah yang Pak Warsito rasakan. Sampai akhirnya, hal yang tidak diinginkan terjadi. Putri bungsunya tiba-tiba menghilang saat bermain di pelataran rumah.
Seisi rumah sudah mencari keberadaan Yana di berbagai tempat yang ada di sekitar rumah, tapi keberadaan Yana tetap tidak ditemukan. Di titik kebuntuan, akhirnya Pak Warsito meminta bantuan kepada pihak yang berwajib, tapi keberadaan Yana tak juga ada kabar. Sampai di hari ke-7, putra kedua saya menemukan Yana tergeletak di depan pintu dengan keadaan yang memprihatinkan. Kembalinya Yana membuat Pak Warsito sekeluarga sangat senang, tapi kesenangan itu tak berlangsung lama. Sampai tengah malam mereka mendengar lolongan anjing dari kamar Yana. Dan saat mereka melihat ke kamarnya, Yana sudah mengamuk. Yana terus menggeram, persis seperti anjing, dan terus meneteskan air liur dari mulutnya. Saat Pak Warsito ingin menenangkan Yana, ia malah mendapat serangan balik dari Yana berupa cakaran dan gigitan. Akhirnya Pak Warsito mengurung Yana di kamar. Pak Warsito meminta bantuan kepada salah seorang tetangganya yang memiliki ilmu supranatural. Namun ilmunya pun tak cukup kuat untuk menaklukkan Yana. Alhasil, tetangga Pak Warsito mendapat luka jahitan di lengan kirinya akibat gigitan Yana. Berganti-ganti orang yang berilmu, Pak Warsito mintai tolong. Namun tak ada satupun yang berhasil. Hanya ada satu yang memberi saran agar tangan dan kaki Yana diikat agar tidak membahayakan orang lain. Itulah mengapa saat kami datang, kaki dan tangan Yana sudah terikat layaknya orang gila. "Mas, kami mohon mas, sembuhkan anak saya," ucap istri Pak Warsito dengan nada terisak. Matanya mulai sembab karena tak henti-hentinya menangisi putri kecilnya. Aku hanya bisa diam sembari menatap wajah Yana. Gadis kecil yang tak berdosa harus merasakan sakit akibat makhluk halus yang bersarang di tubuhnya. "Pak, jika Bapak yakin pelakunya adalah rekan bisnis Bapak, bagaimana kalau kita coba untuk berbicara baik-baik dengan beliau dan meminta agar ia melepaskan santetnya? Tetapi saya belum tahu pasti, Mas Guntur, siapa orang yang tega mengirim santet ke keluarga saya." "Kita harus mencari tahu dulu, Pak. Jangan sampai tebakan kita salah, malah jadi fitnah." "Iya, Mas. Saya setuju dengan Mas Guntur. Kapan kita akan mendatangi rekan bisnis saya?" "Secepatnya, Pak. Nanti saya kabarin." "Lalu bagaimana dengan anak saya, Mas?" "Untuk 2 hari ke depan, Yana akan baik-baik saja, Pak. Saya sudah memasang pelindung dan penenang untuk Yana." "Terima kasih, Mas. Tapi kita harus tetap mencari asal-muasal dari santet ini, Pak. Karena santet ini bukan seperti santet biasa." Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya saya izin pamit. Tapi sebelumnya kami bertiga meminta izin untuk mengusir makhluk-makhluk bertali yang mengelilingi rumah Pak Warsito. Aku juga memasang pelindung di rumah Pak Warsito untuk menghindari serangan-serangan baru. "Mas, lukanya sampai ndak apa-apa toh?" Mau ngerasain apa kamu?" "Ih, ya ora toh, Mas. Enggak ah." Kukira pingin." "Mas, kok ada ya orang yang tega berbuat sekecil itu?" "Ya, namanya hati dan pikirannya sudah dikendalikan sama setan. Ya begitulah jadinya." Aku nggak bisa bayangin kalau Yana lagi ngamuk seram apa. "Sudah, kamu fokus jalanmu saja itu loh. Jangan ngomongin orang." "Ini juga fokus kok, Mas. Cuma ada yang aneh." "Aneh kenapa?" "Kok sepertinya ban motorku muternya di situ-situ aja." "Aryo, ban motormu!" teriak Bima. "Yah, sial!" gerutu Aryo saat melihat ban motornya dipegangin makhluk halus. "Dia ndak bahaya, cuma sengaja." "Hei Kunti, mau apa?" "Kalau ndak mau lepasin tak nikahin loh kamu," ucap Aryo meledek. Bima segera turun dari motornya dan membacakan doa sehingga si Kunti itu pergi dengan tawa khas melengkingnya. "Wasem tenan. Mentang-mentang jomblo naun, sekarang seleranya jadi mbak-mbak Kunti kamu yok." Aku tuh paling males Bim ngadepin hantu wanita." "Lah kenapa emangnya? Baperan?" Udah, jadi pulang dah ini." Kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Di sepanjang perjalanan, aku mencoba menerawang soal rekan bisnis Pak Warsito. Namun tak ada apapun yang bisa kulihat, hanya kabut hitam. "Kalian tidak mampir?" "Besok aja, Mas. Kita berdua mau ke angkringan Mas Budi dulu." "Iya, Mas. Besok kalau ada apa-apa, kabari saja, Mas. Kita siap bantu, Mas." Aku beruntung mengenal duo kroco itu. Walaupun kadang nyusahin, tapi mereka berdua selalu siap membantuku. Dan sudut pandang Mas Guntur selesai. "Bagaimana, Mas? Apa yang terjadi dengan anak Pak Wiranto?" tanyaku kepada
Mas Guntur. Anak Pak Wiranto terkena santet, Dik. Santet? Lah itu tangan Mas kenapa? Jangan disentuh. Mas Guntur dengan cepat menepis tanganku. Tapi itu melepuh loh Mas, kenapa gak diobatin? Besok juga sembuh kok, Dik. Oh ya Mas, aku tidak melanjutkan pertanyaanku antara takut dan penasaran. Kenapa? Kok gak dilanjut? Mas tahu apa yang ingin kamu tanyakan kok. Pasti soal selendang itu lagi kan, Dek? Aku mengangguk. Baiklah, jika kamu memaksa Mas akan ceritakan yang sejujur-jujurnya. Entah mengapa jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Ada rasa takut dalam hatiku. Takut yang lebih mengarah ke kecewa. Selendang itu adalah selendang milik Nyi Sadawati. Ia adalah salah satu penunggu sungai tempat di mana Mas bersemedi. Dia juga yang menyembuhkan luka dalam akibat serangan makhluk halus ketika Mas dan Paman sedang menolong sebuah desa. Lalu apa dia menaruh hati padamu, Mas? Mas Guntur malah tersenyum mendengar pertanyaanku. Sontak saja, aku merasa jika cintaku telah dihianati. Mengapa kamu bertanya seperti itu, Dek? Jawab saja pertanyaanku. Apa kau sedang cemburu, Dek? Aku membuang wajahku yang sedari tadi sudah dibakar api cemburu. Kau cemburu dengan demit? Tawa Mas Guntur, meledekku. Memangnya tidak boleh? Lagi pula Nyi Sadawati sangatlah cantik. Apa kau ingin bertemu dengannya, Dek? Aku pun bertambah kesal dengan ucapan Mas Guntur. Dengarkan aku, Dek Maya, istriku yang cantik. Jangan pernah kau meragukan cinta kakandamu ini. Aku memaksakan senyumku, meskipun aku masih belum percaya dengan apa yang dikatakan Mas Guntur padaku. Ada kalanya kita harus berhati-hati dalam berucap. Tak ada yang tidak mungkin saat ucapan kita melukai hati dan perasaan orang lain. Mas Guntur sudah bersiap untuk pergi menemani Pak Wiranto menemui rekan bisnisnya. Tak berselang lama, Pak Wiranto pun datang dengan mobil berwarna hitam. Dek, aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Iya Mas. Mas Guntur pun pergi bersama Pak Wiranto. Dan kita kembali dari sudut pandang Mas Guntur. Selama hampir 30 menit kami hanya saling diam dan menatap ke arah jalan. Aku mencoba memecah ketegangan di antara kami dengan membuka obrolan terlebih dahulu. Bagaimana keadaannya Yana, Pak? Maaf Mas. Itu alhamdulillah Yana sudah tenang dari sebelumnya. Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Iya Mas. Hanya sebatas itu obrolan kami, karena aku merasakan Pak Wiranto sedang tidak nyaman. Sebelumnya Pak Wiranto sudah menghubungi rekan bisnisnya untuk bertemu, dan beliau menyetujui permintaan Pak Wiranto. Namun beliau ingin ditemui di rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, aku bisa merasakan kegelisahan dan ketakutan yang dirasakan Pak Wiranto. Rumah yang lebih besar dari rumah Pak Wiranto. Namun ada satu hal yang membuatku sedikit tidak nyaman. Rumah ini bukan rumah orang biasa. Rumah ini banyak dijaga oleh The Demit. Aku pun memasang pelindung untuk kami berdua, karena aku tidak yakin mampu jika harus melawan semua demit yang dimiliki rekan bisnis Pak Wiranto. Kami dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu yang cukup besar. Di setiap dindingnya terdapat lukisan-lukisan abstrak. Tidak, setelah ku amati, sekali lagi lukisan itu berbentuk seperti Buto, raksasa dalam pewayangan. Mataku terkesiap saat seseorang berjalan ke arah kami dengan tangan digendong ke belakang serta baju beskap dan jari kakinya. Aku tidak menyangka jika kamu sampai datang ke rumahku. Mas Karjo, aku... Sudah, santai dulu. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu. Ini siapa? Oh ya, ini ponakan sahabatku, namanya Guntur. Aku tidak menyangka kamu punya kenalan orang sehebat dia. Entah mengapa, semakin lama aku semakin merasa tidak nyaman berada di dekat Pak Karjo. Aku merasakan ada benturan energiku dan energi yang dimunculkan dari Pak Karjo. Tenang Mas, gak usah tegang begitu. Sesama orang yang memiliki kemampuan, sudah pasti hal ini akan terjadi, ucap Pak Karjo padaku, dan aku pun hanya membalasnya dengan anggukan. Wira, apa yang ingin kau tanyakan padaku? Apa soal putrimu? Pak Wiranto mengangguk. Benar dugaanku. Jadi kau menuduhku? Bukan begitu Mas.
Aku hanya ingin memastikan kalau bukan jenengan pelakunya. Itu sama saja kau menuduhku, Wira, Pak Karjo berkata dengan nada membentak hingga membuat aku dan Pak Wiranto terkejut. Maafkan aku, Mas. Lagi pula, orang yang kau bawa di hadapanku sekarang ini tidak ada apa-apanya untukku. Seketika aku tersentak mendengar ucapannya. Rupanya di balik kewibawaan Pak Karjo tersirat keangkuhan dari perangainya. Maaf, Pak. Kedatangan kami di sini bermaksud baik. Kami hanya ingin mencari tahu pengirim makhluk yang sekarang ada di tubuh Yana. Untuk apa? Mas, tolong Mas lepaskan putriku, Mas. Kau pun seorang ayah. Kau pasti tahu apa yang aku rasakan sekarang, Mas. Pak Wiranto melipat tangannya, memohon di hadapan Pak Karjo. Karena aku seorang ayah, jadi aku tak akan melakukan hal sekeji itu, Wira. Maksud Mas, apa kau berpikir jika makhluk itu adalah aku yang mengirimnya? Pak Wiranto mengangguk lagi. Aku memang merasa terhina saat kau menolak bekerja sama denganku, Wira. Tapi aku tidak akan menyerang gadis kecil itu. Sudah lama kita saling mengenal. Tidakkah kau mengenal perangaiku, Wira? Ayah. Gadis kecil berlari ke arah Pak Karjo. Pak Karjo pun menyambutnya dengan hangat dan kecupan di kening gadis kecil itu. Oh, ada Om Wira. Yana mana, Om? Gadis kecil itu menyalami tangan Pak Wiranto dan tentunya tanganku sembari memperkenalkan namanya. Yana sedang sakit, Ajeng. Ayah, besok kita jengukin Yana ya, kasihan Yana. Kemarin waktu Ajeng sakit, Yana jengukin Ajeng, bawain buah-buahan juga. Iya sayang, sekarang kamu masuk dulu ya. Ayah masih ingin bicara dengan Om Wira. Gadis kecil itu mengangguk dan berlari masuk ke dalam dengan langkah cerianya. Kau lihat kan, Wira, bagaimana Ajeng menyayangi Yana. Apakah aku tega melukainya? Aku pun tidak menemukan kebohongan dari sorot mata Pak Karjo. Ini hanya soal bisnis, Wira. Penolakanmu kuanggap hinaan untukku, tapi aku tak akan melakukan hal yang kau tuduhkan padaku. Maafkan aku, Mas. Aku sudah salah besar padamu. Karena tak mendapatkan petunjuk, akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang. Pikiranku ikut kalut dengan permasalahan ini. Adakah musuh lain yang tengah mengincar keluarga Pak Wiranto? Atau apa yang dikatakan Pak Karjo adalah kebohongan semata? Pertanyaan itu timbul satu persatu di dalam otakku, tapi tetap saja berakhir dengan kebuntuan. Mas, mau langsung saya antar pulang, Mas? Tanya Pak Wiranto yang mengagetkanku. Kalau boleh, saya ingin bertemu Yana dulu, Pak. Boleh, Mas? Maaf ya, Mas, saya malah merepotkan Mas Guntur. Wah, saya belum membantu apa-apa, Pak. Tapi kalau boleh tahu, apakah ada yang bermasalah dengan Bapak akhir-akhir ini selain Pak Karjo? Sebenarnya ada, Mas. Putra sulung saya, Pangestu. Kami sempat cekcok beberapa hari lalu. Tapi tidak mungkin kalau Pangestu tega menyakiti adiknya sendiri. Aku pun mulai berpikir lagi, karena tak ingin kejadian seperti tadi terulang kembali. Dari awal, saya memang ragu, Mas, kalau Mas Karjo pelakunya. Meskipun Mas Karjo seperti itu, tapi kalau sudah berurusan dengan anak kecil, semua kesangarannya hilang begitu saja. Kok bisa, Pak? Tanyaku penasaran. Jadi, Mas Karjo itu sejak dulu suka sekali dengan anak kecil. Saat tahu istrinya hamil, ia sangat senang sekali, sampai-sampai ia mengadakan pesta sebulan penuh. Namun takdir berkata lain. Ia harus kehilangan anak dan istrinya sekaligus saat rumahnya dimasuki perampok. Rasa penasaranku pun terjawab. Mengapa rumah Pak Karjo banyak sekali penjaganya? Lalu Ajeng, Pak. Setelah kejadian itu, Mas Karjo menikah lagi. Namun ternyata takdir tak berpihak lagi padanya. Istri keduanya mandul. Ajeng adalah anak dari buah cintanya, dari istrinya yang ke-12. Banyak bukan? Aku pun tercengang mendengar cerita Pak Wiranto. Walaupun Karjo tak segan menghancurkan lawan bisnisnya atau musuhnya, tapi ia tak akan tega menyakiti anak kecil. Dari sini aku semakin merubah pikiran burukku mengenai Pak Karjo. Mungkin apa yang menjadi pelindungnya tidak bisa dijadikan acuan kalau dia adalah pelakunya. Lalu siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini?
Apakah Yana bisa diselamatkan dan terlepas dari makhluk mengerikan itu? Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Demikianlah Chandra Maya Story yang ditulis oleh Lestari Khonaifi. Teman-teman bisa lihat karya yang lainnya ya, yang ada di Wattpad. Nanti akun beliau saya sertakan di deskripsi. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.